Bismillah, assalamualaikum. Hari ini kebetulan hari Minggu dan jadwalnya untuk belanja seperti biasa ya, belanja mingguan gitu kan. Dan ini saya belanjanya di daerah seperti biasa di namanya Kota Yokoku dan ya nggak jauh dari tempat tinggal. Ini saya akan lewat jalan yang berbeda melihat ya lingkungan sekitar di sini ya. Seindah apa sih tempat ini? Dan kesempatan ini di video ini saya akan mencoba bercerita tentang gimana sih ceritanya saya sampai ke Jepang, dalam rangka apa, terus rencananya sampai kapan, akan berbagi lewat video ini. Jadi saya ke Jepang itu lewat program pemagangan luar negeri. Program pemagangan luar negeri yang diprakarsai atau dikerjasamai oleh Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dengan salah satu organisasi Jepang namanya IM Japan. Mungkin bagi teman-teman yang saat ini bekerja di Jepang dengan status pemagang tidak asing dengan nama IM Japan. Saya sendiri merupakan salah satu peserta pemagangan dari IM Japan. Berawal dari 2019 sebenarnya. Saya mendaftar untuk, jadi sebelum kita kesini itu ada namanya perekrutan dulu, diseleksi. Nah, saya mendaftar waktu itu di tahun 2019 sekitar bulan Juli, dan itu pun sebenarnya saya hanya diajak teman untuk menemaninya untuk daftar gitu. Kebetulan saya lihat syarat untuk bisa mengikuti seleksi itu saya memenuhi, jadi saya memutuskan untuk nyoba gitu. Awalnya cuma coba aja apakah lulus atau enggaknya. Tapi ternyata teman saya yang ngajak waktu itu malah diam, nggak jadi, batal gitu ceritanya. Dia ada berapa pertimbangan gitu, batal dia untuk ikut seleksi. Nah, waktu itu sekitar bulan Juli kalau saya tidak lupa ya, sekitar bulan Juli saya daftar, masukkan berkas dan lain-lain. Dan itu saya memang zero ya, pengetahuan tentang Jepang itu zero. Nggak ada pengalaman sedikit pun, nggak ada pengetahuan sedikit pun, baik tentang bahasa maupun pengetahuan dasar tentang Jepang. Bahkan di waktu itu pun saya tidak paham tentang arti kata sayonara itu ternyata bahasa Jepang. Itu satu hal yang sampai sekarang menurut saya sangat lucu. Bisa-bisanya saya nggak tahu itu bahasa Jepang. Nah, singkat cerita saya daftar. Waktu itu kita lewat kementerian di daerah saya di Provinsi Gorontalo waktu itu. Sebagai pelaksana itu adalah dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi. Saya memasukkan berkas waktu itu. Kebetulan memang berkas-berkasnya saya tidak begitu rumit menurut saya waktu itu ya. Dan waktu itu memang sementara mencari pekerjaan karena baru selesai lulus strata 1 waktu itu. Dan memang ada rencana lain. Betul, ada ajakan teman untuk daftar pemagangan luar negeri gitu kan. Coba, dan berkasnya masih lumayan lengkap waktu itu, saya tersedia lah berkas-berkasnya, saya daftar. Nah, dilatih lah waktu itu sama alumni pemagang luar negeri dulu, dilatih tentang bahasa Jepang ya, untuk persiapan seleksi tentunya ya. Seleksinya itu ada seleksi matematika, kemampuan matematika dasar, dan menurut saya itu
mudah untuk soal-soalnya. Kemudian tes fisik juga ada yang udah kayak masuk tentara itu. Kita dites kemampuan lari, saya lupa berapa menit, 2400 meter, berapa menitnya saya lupa. Kemudian push up dan sit up, itu ada seleksinya kayak gitu. Terus ada namanya seleksi kesemaptaan fisik juga. Jadi kita dilihat fisiknya, apakah pernah kecelakaan apa enggak, pernah patah tulang atau enggak, postur tubuhnya itu memenuhi kriteria apa enggak, tinggi badan dan berat badan harus sesuai. Tinggi badan waktu itu kalau saya tidak lupa ya minimal 160 dan berat badan minimal 50 kg. Waktu itu ada beberapa teman-teman saya itu yang seleksi gagal di berat badan, misalkan kurang 2 ons, itu digagalkan, nggak bisa. Pertama diberikan solusi untuk masih bisa makan apa enggak sampai memenuhi berat badan 50 kg. Selama masih bisa makan atau minum, dipersilahkan, diberikan kesempatan. Itu sampai beberapa kali percobaan ada yang tetap tidak bisa mencapai 50 kg dan dinyatakan gagal. Itu. Kemudian ada seleksi wawancara juga. Kita diwawancarai dari pihak IM Japan sama pihak kementerian waktu itu. Diwawancarai, ditanyakan tentang pemahaman tentang hak dan kewajiban kita nantinya, hal-hal apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan selama di Jepang, diwawancarai. Dan itu ada potensi gagal juga. Terbukti waktu itu ada 1 orang teman saya gagal di seleksi wawancara, dan itu pertanyaan saya, pemikiran saya hanya kesalahan dalam menjawab pertanyaan sederhana saja, tapi bisa menggagalkan, bisa menggugurkan seseorang untuk mengikuti pemagangan luar negeri. Mungkin itu karena sistemnya dari IM Japan dan Kementerian Tenaga Kerja ya. Walaupun swasta mungkin tidak seribet itu seleksinya. Kemudian setelah lulus, saat dinyatakan lulus waktu itu berseleksi sekitar 150 orang. Saya dari Provinsi Gorontalo itu hanya lulus 5 orang yang memenuhi kriteria, itu hanya 5 orang. Kemudian setelah lulus seleksi, kita nyatakan lulus, kita nantinya akan mengikuti pelatihan pra pemberangkatan. Nah, pelatihannya itu 2 kali loh. 2 kali pelatihan. Yang pertama pelatihan tahap 1 di daerah. Di daerah sebenarnya bisa di daerah kita sendiri. Cuma karena waktu itu kita dari Provinsi Gorontalo hanya 5 orang yang lulus, maka tidak memenuhi syarat untuk mendatangkan guru pengajar bahasa dan pelatihan. Maka kita diikutkan ke daerah terdekat yang akan melaksanakan pelatihan pra pemberangkatan tahap 1. Waktu itu di Yogyakarta. Jadi kita dari Gorontalo, kita terbang ke Yogyakarta. Tapi sebelum itu kita sudah melakukan pembuatan paspor terlebih dahulu. Sudah punya paspor dengan rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi. Bikin paspor, kemudian pemanggilan ke daerah pelatihan di Yogyakarta waktu itu selama lebih kurang 2 bulan 10 hari. Lebih kurang 2 bulan 10 hari di Jogja waktu itu. Tempatnya di Yogyakarta itu kebetulan tempat pelatihannya di daerah Parangtritis. Nah, kemudian singkat cerita kita mulai ikut pelatihan di sana. Itu pelatihan kemampuan bahasa dan pengetahuan Jepang, sekaligus ada namanya FMD, fisik, mental, dan disiplin. Kita juga dilatih
berkaitan dengan fisik. Jadi lari itu bangun pagi, lari, dan daerah di Parangtritis itu kebetulan tempat pelatihannya di daerah pebukitan. Lari sekitar jam 5 setelah sholat subuh, lari pagi turun ke bawah ke daerah pantai Parangtritis. Mungkin teman-teman yang di Yogyakarta paham ya gimana di sana. Terus pelatihan tentang mental, kita disiapkan mentalnya biar nantinya ketika bekerja di Jepang atau melaksanakan program pemagangan itu kita tidak gampang down, karena permasalahan yang akan kita hadapi di Jepang itu lebih berat. Dan di kedisiplinan juga, ya kita tahu negara Jepang itu tingkat disiplinnya tinggi, maka kita dilatih, dipersiapkan minimal memahami disiplin-disiplin tentang waktu dan lain-lain. Jadi sekitar bulan, saya seleksi 2019, 2020 itu saya mulai pelatihan. 2020 sekitar bulan Februari. Alhamdulillah waktu itu belum COVID. Namun 1 bulan berjalan, ternyata COVID sudah masuk ke Indonesia 2020 dan memaksa pelatihan kita bukan dibatalkan ya, ditutup dan dilakukan secara online. Jadi kita dikembalikan ke daerah masing-masing, dan sebagian besar pelatihan waktu itu berasal dari Jawa Tengah, teman-teman dari Jawa Tengah. Orang Yogyakarta saja itu hanya sekitar 5-10an orang, lupa saya untuk berapa detailnya. Udah begitu kita pulang berlima, kita kembali ke Sulawesi, tentunya dengan biaya kita sendiri ya waktu itu. Pulang ke Sulawesi sampai tahun 2021. Oh iya, waktu pelatihan itu diadakan lagi tes kesehatan, teman-teman. Tes kesehatan itu menggugurkan 2 orang teman saya yang tadinya berlima, 2 orang lagi gagal dengan diagnosa buta warna parsial. Jadi yang buta warna parsial nggak bisa ya digagalkan, jadi tersisa 3 orang. Balilah kita berlima ke Sulawesi, kemudian melakukan pembelajaran secara online hampir 1 tahun lebih. Jadi 2021 baru ada pemanggilan lagi untuk melanjutkan pelatihan tahap 1. Ketika kembali tahun 2021 ke Yogyakarta, kita sudah 1 tahun ya menunggu tanpa kepastian kapan keberangkatan, karena memang waktu itu ada pandemi COVID, tidak ada kejelasan. Negara Jepang pun tidak melakukan penerimaan, tidak membuka pintu untuk orang asing masuk ke negaranya. Sampai 2021 saya kembali ke Yogyakarta, itu pun yang 2 orang lagi sudah tidak lanjutkan dengan beberapa alasan, hingga mengundurkan diri. Kembalilah saya sendiri ke Yogyakarta untuk melaksanakan pelatihan pra pemberangkatan yang 1 bulan terakhir. Nah, kita melanjutkan pelatihan, tapi sudah beda tempat lagi, sudah bukan di Parangtritis ya. Sudah bukan di Parangtritis, kita pindah waktu itu ke daerah Jogja perkotaan, daerah kota, bukan daerah Parangtritis, bukan lagi di Kabupaten Gunung Kidul ya, kalau saya Parangtritis. Pindah ke kota Jogja. Nama hotelnya saya lupa waktu itu untuk tempat pelatihannya. Sudah selesai 1 bulan, dikurang kita di sana melakukan pelatihan. Selesailah pelatihan tahap 1 dan kita mendapatkan kontrak kerja dengan perusahaan-perusahaan di Jepang. Dari sekitar 130-an orang waktu itu, ada sekitar 21 orang yang tidak kebagian. Jadi syaratnya itu tidak sesuai, karena pihak IM Jepang pun mempertimbangkan dengan pengalaman kita dengan syarat yang dibebankan oleh perusahaan. Maka ada sekitar
21 orang termasuk saya tidak mendapatkan job waktu itu di 2021. Nah, akhirnya kita menunggu di sana. Saya tidak kembali ke Sulawesi lagi. 2021 saya tidak kembali. Saya berusaha bekerja di sana, di Jogja waktu itu, di daerah Bantul, bekerja di sana sampai dapat informasi tanda tangan kontrak kerja. Waktu itu saya tanda tangan kontrak kerja di Semarang, teman-teman. Jadi dari Jogja saya harus ke Semarang dulu. Semarang tanda tangan kontrak sampai 1 tahun saya di Jogja, sampai 2022 bulan Februari. Kemudian sekitar bulan Februari saya dapat kabar orang tua sakit. Jadi saya harus kembali pulang ke Gorontalo. Sekitar 2 bulan di sana saya dapat informasi untuk pemanggilan pelatihan tahap 2 di Bekasi. Sekitar bulan Juli. Bulan Juli saya terbang lagi tuh ke Jawa. Terus tapi saya nggak langsung ke Bekasi, saya ke Jogja dulu, ambil barang-barang saya di sana yang saya titipkan di rumah teman di Yogyakarta, daerah Sleman. Kemudian ke Bekasi naik kereta, nah, sampailah ke Bekasi ikut pelatihan di daerah di Bekasi, lupa saya, Seves namanya, gedung Seves gitu. Nah, di sana pelatihan bahasa juga. Jadi saya di angkatan asli pelatihan daerah, angkatan 325. Kemudian ketika pelanjutan pelatihan tahap 1 menjadi angkatan 328. Tanda tangan kerja, kontrak kerja di angkatan 331. Kemudian pemberangkatan saya angkatan 3407 tahun 2022. Saya datang ke Jepang 2022 bulan September. Itu. Dan proses yang saya jalani itu tidak mudah. Proses yang mungkin kalau misalkan kita gampang menyerah, ya sudahlah, kita mungkin berpikir kita stop saja karena tidak ada kejelasan waktu itu. Memang membosankan menunggu. Belajar bahasa sampai bukunya itu dibolak-balik sampai berapa kali, masih belum ada kejelasan juga untuk pemberangkatan. Alhamdulillah sekarang saya sudah sampai di Jepang. Sudah untuk saat ini sudah sampai tahun kedua. Sudah tahun kedua, jadi 1 tahun lagi. Jadi kontrak kerja saya itu selama 3 tahun di sini dan bisa diperpanjang 2 tahun kemudian. Jadi 5 tahun maksud saya. Gitu. Jadi prosesnya itu panjang, teman-teman. Kalau misalkan ditanyakan ceritanya gimana sih sampai ke Jepang, gimana kerja ke Jepang, itu prosesnya panjang. Apalagi dari program yang saya jalani, program pemagangan luar negeri yang lewat kerjasama IM Japan dan Kemenaker Republik Indonesia. Jadi ya itu singkatnya ya. Kalau proses cerita panjangnya mungkin ada beberapa hal-hal yang lebih rumit, lebih detail lagi gitu. Dan rencananya saya selesai program pemagangan tahun 2025 insya Allah. Di bulan 9 tentunya selesai pemagangan dan kembali ke Indonesia, atau bisa ditawarkan oleh perusahaan yang sekarang untuk merubah visa menjadi visa Tokute Gino dengan syarat-syarat tentunya ya. Tapi saya belum memutuskan untuk menambah di perusahaan yang sekarang karena ada beberapa rencana saya yang sudah saya proyeksikan ke depan, apa yang saya harus lakukan gitu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita bagaimana kita ke Jepang. Ya, prosesnya saya ke Jepang tentunya cukup jauh. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.